Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jazakallah khair. Ikhwani fid din, rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran usulul fiqh dari penjelasan al-allamah faqihul asr syekhina Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada babul amr, yaitu tentang perintah yang ada dalam nususus syar'iyyah. Taib, ma huwa muqtada al-amr ya atau muqtada ma yaqtadi al-amr. Apa? Yadullu 'ala al-wujub wa yadullu 'ala al-wujub wa 'ala al-fawr. Baik. Kalau ada sebuah perintah di dalam dalil syar'i, maka konsekuensinya apa ya akhi? Hukumnya apa? Wajib? Wajib saja? Tidak ada yang lain? Antum ya akhi? Wajib dan mustahab. Antum ya akhi? Ali? Apa? Tahdzir. Kalau ada sebuah perintah dalam Al-Qur'an, misalkan antum baca, aqimus shalah, laksanakan salat, maka itu bermakna apa? Konsekuensi dari perintah itu apa? Berarti salat itu ya Ali, ya Drauf, perintah di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, konsekuensinya apa? Muqtada, wajib dan wajib saja, dan bersegera, wajib dilaksanakan dan bersegera ya Ali. Itu konsekuensi dari perintah. Baik, ini yang benar. Hukum asal dari perintah itu harus dilakukan atau wajib dilakukan dan segera dilakukan. Baik. Mungkinkah hukum asal ini berubah dari wajib menjadi hukum lain ya Faqih Abu Hamid? Mungkin atau tidak? Bagaimana bentuknya? Contohnya, bagaimana bisa? Ada dalil yang memalingkannya. Baik. Contohnya memalingkan kemana ya Ahmad? Memalingkan menjadi mandub. Contohnya apa? Persaksian, jual beli. Ini perintah ini hukumnya apa? Mandub. Kenapa? Apa? Taib. Berarti ada dalil yang memalingkannya. Taib. Contoh lain ya, Numair. Contoh apaan? Iya. Kemana tadi? Ya minimal yang kita jelaskan kemarin. Perintah yang mandub. Mana di belakangnya antum? Fadhal. Ahmad, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini perintah sunnah. Karena ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak sahur. Contoh banyak, contoh lain banyak. Baik. Selain berubah menjadi mandub, yang wajib berubah menjadi mandub, apa saja yang memungkinkan dia berubah ke sana ya akhi? Al-ibahah. Al-ibahah. Apa artinya al-ibahah? Mubah. Baik. Contohnya apa? Contohnya kapan? Apabila terletak setelah sighah larangan. Ya. Contohnya akhi di belakang antum. Ada contohnya di situ. Ya Abu Zur'ah, wa idza halaltum fastadu. Artinya taib. Berarti taib, ahsantum, barakallahu fikum. Ya. Taib. Dan telah kita jelaskan, ulama memiliki 3 pendapat dalam masalah ini. Ya Abu Ilyas, taib. Wa huwa ar-rajih. Ar-ruju' ila ma kana ilaihi qabla al-hadar. Kembali kepada hukum sebelum dilarang. Berburu hukumnya mubah. Maka setelah dilarang kemudian ada perintah, kembali kepada hukum mubah. Tapi kalau yang diperintahkan itu hukum asalnya dia wajib, kemudian dilarang, contohnya jihad, wajib. Dilarang pada bulan-bulan haram. Setelah itu diperintahkan, maka perintah itu bermakna wajib. Baik. Tapi contoh yang lain, atau kapan lagi yang wajib berubah menjadi ibahah? Ya akhi, sebagai jawaban yang datang terhadap sesuatu yang disangka dilarang. Contohnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Baik. Makna yang lain, bahwa perintah bisa berubah dari hukum asalnya menjadi yang lain. Contohnya apa ya Yaqub? At-tahdid. At-tahdid, ancaman. Contohnya apa ya Abu Mujahid?
Taib, contoh lain ya Anas. Taib, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kenapa dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur? Wa man syaa falyakfur itu tahdid. Kenapa ya akhi? Apa koordinatnya? Ayat setelahnya bukan yang itu. Taib, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Adanya zikrul wa'id ba'dal amri al-madhkur. Jadi bukan perintah untuk melakukan kekafiran. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh tentang makna-makna perintah. Ini hanya sebagai contoh ya, bukan pembatasan. Sebagian ulama mengumpulkan sampai 25 makna dari perintah tersebut. Tidak semua bermakna wajib. Walaupun hukum asalnya memang maknanya adalah wajib, namun bisa berubah menjadi makna yang lain. Baik. Wasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah wa yakhrujul amru 'anil fawriyah ila at-tarahi. Dan bisa jadi perintah itu keluar dari fawriyah, keharusan melakukannya dengan bersegera, ila at-tarahi, kepada boleh diakhirkan. Jadi telah kita jelaskan di awal, perintah itu berkonsekuensi dua. Pertama wajib, kedua bukan sekadar wajib, harus segera dilakukan. Tadi sudah kita sebutkan, hukum asalnya ini wajib, bisa menjadi mandub, bisa menjadi ibahah, bisa menjadi tahdid, ancaman yang sebaliknya justru diharamkan. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya. Demikian pula al-fawriyah, keharusan untuk melakukannya dengan segera. Ini juga dapat berubah hukumnya menjadi boleh diakhirkan. Walaupun hukum asalnya setiap perintah harus kita laksanakan dengan segera, tetapi boleh diakhirkan apabila ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Misaluhu qada'u Ramadan. Contohnya kata Syekh, mengqada' puasa Ramadan. Mengqada' puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Mengqada' puasa Ramadan hukumnya wajib. Lakin dallat dalil ala annahu lit-tarahi. Akan tetapi terdapat dalil boleh melakukannya dengan diakhirkan, ditunda, kalau ada suatu alasan yang membolehkan. Iya. Baik. Maka hukumnya tetap wajib, tetapi boleh dilakukan dengan ditunda. Tidak harus dilakukan segera. Dalilnya adalah fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, "Kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan." Aku pernah memiliki hutang puasa bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Akan tetapi aku tidak mampu mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi berlalu bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, terus sampai nanti 1 bulan sebelum Ramadan, yakni bulan Sya'ban, baru diqada oleh Aisyah. Lalu beliau menjelaskan alasannya, wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni beliau memiliki kesibukan di dalam berkhidmah dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya qada puasa Ramadannya tertunda sampai pada bulan Sya'ban. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini dalil yang memalingkan kewajiban mengqada puasa Ramadan dari al-fawriyah ila at-tarahi. Harus dilakukan dengan bersegera kepada bolehnya diundur. Dan contoh yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain banyak. Misalnya firman Allah, aqimis salata liduluki syams. Tegakkanlah salat apabila matahari sudah sudah zawal, sudah tergelincir, yakni salat zuhur. Tetapi dalil-dalil memperkecualikan keadaan-keadaan tertentu seorang boleh menunda sholatnya. Mungkin dia dalam safar dan minimal dia perlu waktu untuk Untuk mempersiapkan diri, untuk berwudu, mungkin untuk ganti pakaian, atau keadaan tertentu dia terhalangi dan lain sebagainya. Baik. Maka ini contoh amalan yang memiliki dalil-dalil yang memalingkan dia dari kewajibannya. Dari kewajiban melaksanakannya secara langsung. Kata Syekh, walau kana ta'khir muharraman ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan mengakhirkan
qada puasa Ramadan itu diharamkan, tentunya hal itu tidak akan diakui terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya apa yang dilakukan Aisyah pasti ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hukum asalnya memang harus dilakukan dengan segera karena Allah memerintahkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Ini puasa tersebut. Berarti perintahnya harus dilakukan pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Tetapi, yarhamukallah, karena ada dalil yang memalingkannya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan untuk ditakhir. Akan tetapi, selama tidak ada dalil yang membolehkan takhir, maka tidak boleh ditakhirkan, tidak boleh diakhirkan. Baik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada bab ini. Ma la yatimmul ma'mur illa bihi. Pembahasan tentang apa yang tidak sempurna atau perintah yang tidak sempurna kecuali dengannya. Suatu perintah yang tidak mungkin sempurna, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Kata Syekh, idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi 'ala syai'in kana dzalika syai' ma'muran bihi. Apabila suatu perbuatan yang diperintahkan itu bergantung kepada sesuatu atau bertumpu kepada suatu perkara, maka perkara tersebut juga diperintahkan. Apabila suatu perintah bergantung kepada sesuatu, maka sesuatu itu juga diperintahkan. Walaupun sesuatu itu awalnya mungkin mubah, tetapi perintah tidak mungkin dilakukan kecuali dengannya, maka dia menjadi sesuatu yang juga diperintahkan. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai' wajiban. Maka apabila yang diperintahkan itu wajib, maka sesuatu yang dijadikan tumpuannya itu juga wajib. Wa idza kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai' manduban. Demikian pula jika yang diperintahkan itu mandub, maka sesuatu yang menjadi tumpuannya itu juga mandub. Nah, biar lebih jelas beliau berikan contoh. Mithalul wajib, contoh yang wajib, satrul aurah, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i thawbin kana dzalika syira' wajiban. Apabila perintah menutup aurat ini sangat bergantung kepada pembelian pakaian. Maksudnya kalau dia tidak beli pakaian, ya dia tidak punya pakaian. Enggak mungkin dia bisa menutup aurat. Kana dzalika syira' wajiban. Kalau begitu, membeli pakaian itu menjadi wajib. Membeli pakaian hukumnya apa ya, akhi? Wajib membeli pakaian? Baik. Membeli pakaian hukum asalnya mubah. Tetapi dia bisa menjadi wajib. Dia bisa menjadi wajib kalau seorang tidak punya pakaian. Ini enggak mungkin dia menutup auratnya. Padahal dia diperintahkan untuk menutup auratnya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi dia tidak punya pakaian, tapi di pasar ada. Maka wajib baginya membeli pakaian tersebut. Contoh lain, membeli air. Membeli air hukumnya apa? Ali? Mustahab. Dalilnya? Dalilnya apa ya Ali? Belilah air, gitu. Nah, yang namanya jual beli, hukum asalnya semuanya mubah. Ya? Jual beli, hukum asalnya mubah. Ya. Tetapi apabila seorang tidak memiliki air untuk berwudu, tetapi ada yang dijual, maka wajib baginya untuk membeli air tersebut. Iya. Air lagi kosong, lagi musim panas, tapi ada orang yang suka keliling-keliling jualan air. Harganya murah lagi, 5.000 satu gerobak, ya, satu yergen. Nah, berwudu wajib. Air tidak ada. Apakah dia tayamum? Tidak, dia harus membeli air tersebut. Wajib baginya membeli air apabila dia mampu membeli air tersebut. Taib. Wa mithalul mandub, contoh lain, contoh mandub. At-tatayyub lil jum'ah. At-tatayyub lil jum'ah. Memakai wangi-wangian pada hari Jumat atau untuk salat Jumat. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i tibin, kana dzalika syira' manduban. Apabila hal itu sangat bergantung untuk membeli minyak wangi tersebut, yakni seseorang tidak punya minyak wangi, maka kalau begitu membeli minyak wangi disunahkan juga. Kenapa? Karena dia tidak mungkin mengamalkan sunnah itu tanpa ada minyak wangi, sementara dia tidak memilikinya. Tetapi di pasar ada dijual, maka disunahkan baginya untuk membeli minyak wangi tersebut. Jadi hukum asalnya mubah, tetapi disunahkan baginya untuk membeli minyak wangi tersebut, sebab menggunakannya pada hari Jumat untuk sholat Jumat itu wajib. Afwan, itu juga mandub. Baik. Demikian pula perkara yang haram. Sebaliknya, apabila sesuatu yang haram
atau sesuatu itu bisa mengantarkan kepada yang haram, maka melakukannya adalah juga haram. Melakukannya adalah juga haram. Seperti minum khamar, hukumnya haram. Maka tidak dibolehkan seseorang memiliki khamar atau menyimpan khamar. Nanti bisa mengantarkan dia meminum khamar tersebut. Jadi demikian sebaliknya. Sesuatu yang diharamkan, maka yang mengantarkan kepada keharaman itu juga diharamkan. Seperti larangan berzina. Maka semua yang mengantarkan kepada zina itu juga diharamkan. Baik. Dan kata Syekh, wa hadhil qaidah fi dimni qaidatin a'ammi minha. Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang lebih umum darinya. Wahiyal wasail laha ahkamul maqasid. Yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Sarana-sarana hukumnya sesuai dengan tujuannya. Jadi seorang buat senjata misalkan. Ini contoh sarana sesuai tujuannya. Buat apa dia bikin senjata? Kalau tujuannya baik untuk berjihad di jalan Allah, maka dihukumi baik. Kalau tujuannya buruk untuk memerangi kaum muslimin misalkan, maka hukumnya juga buruk. Taib. Seperti adanya gedung-gedung khusus untuk pengajaran misalkan. Demikian pula seperti pengeras suara ini. Ini semuanya sarana. Kalau digunakan baik dihukumi baik, digunakan buruk dihukumi buruk. Maka kaidah ini, ma la yatimmul ma'mur illa bihi fahuwa ma'murun, masuk dalam kaidah besar, kaidah yang umum, al-wasailaha ahkamul maqasid. Kata Syekh, fa wasailul ma'murat ma'murun biha. Maka sarana-sarana untuk dapat melakukan hal-hal yang diperintahkan, al-ma'murat ma'murun biha, maka itu pun diperintahkan untuk disiapkan. Wa wasailun manhiyat manhiyun anha. Sebagaimana sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram juga diharamkan, atau mengantarkan kepada yang dilarang juga dilarang. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bab al-amr. Fi iskal? ما في إشكال نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.